Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan jika harus ada penambahan tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Senada dengan pernyataan Mahfud tersebut, tim khusus Kapolri akan menyampaikan perkembangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J pada hari ini, Jumat 19 Agustus 2022. Tim khusus Kapolri telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus pembunuhan berencana pada Brigadir J. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan bocoran ada penambahan tersangka kasus pembunuhan berencana pada Brigadir J. Senada dengan Mahfud MD, tim khusus Kapolri akan mengumumkan perkembangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J pada hari ini, Jumat 19 Agustus 2022 siang usai sholat Jumat. Perkembangan kasus itu diantaranya menyangkut hasil pemeriksaan tim khusus Kapolri pada istri Ferdi Sambo yakni Putri Chandrawati yang telah diperiksa pada Kamis 18 Agustus 2022. Sebelumnya Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto menyebut menyerahkan status hukum istri Ferdi Sambo yakni Putri Chandrawati pada tim khusus Kapolri. Hal ini setelah istri Ferdi Sambo terbukti membuat laporan palsu soal pelecehan seksual dirinya oleh Brigadir J. Kuasa hukum Brigadir J pun menyebut istri Ferdi Sambo berpeluang jadi tersangka kasus laporan palsu. Bahkan kubu kuasa hukum Brigadir J akan melaporkan istri Ferdi Sambo setelah mendapatkan surat kuasa dari ayah Brigadir J. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menilai Polri semakin serius menuntaskan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Sebab hingga saat ini sudah ada 35 polisi yang terbukti melanggar etik dalam kasus penembakan Brigadir J. Lebih lanjut, Mahfud menyebutkan harus ada pembagian yang tegas terkait status hukum 35 aparat yang diduga terlibat pembunuhan berencana Brigadir J tersebut, termasuk pihak-pihak yang harus dipidana dan dikenakan sanksi etik. Selain itu, Mahfud meyakini tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J akan bertambah. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu meyakini tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J tersebut akan bertambah. Sebelumnya, anggota Polri yang diperiksa karena diduga melanggar etik dalam penanganan kasus Brigadir Yosua Huta Barat kembali bertambah. Total anggota Polri yang diperiksa bertambah dari 56 orang menjadi 63 orang. Dari jumlah itu, anggota Polri yang telah terbukti melanggar kode etik sebanyak 35 orang. Sementara itu sisanya masih dalam proses pendalaman. Tim khusus bentukan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo akan mengumumkan status dari istri mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdi Sambo yakni Putri Chandrawati terkait kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada Jumat 19 Agustus 2022. Hal ini diungkapkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Setelah status Putri Chandrawati diumumkan, Dedi mengatakan penyidik dari tim sus menjadwalkan pemeriksaan lanjutan. Hanya saja terkait materi pemeriksaan kepada Putri, Dedi tidak menjelaskan detailnya. Diberitakan Tribun News sebelumnya, kuasa hukum Brigadir J yakni Kamarudin Simanjuntak menginginkan agar Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini dikatakan oleh Kamarudin usai berdiskusi dengan penyidik Bareskrim Polri pada Selasa 16 Agustus 2022. Kamarudin mengatakan desakan tersebut lantaran adanya dugaan terhadap Putri yang memberikan laporan palsu soal tewasnya Brigadir J. Selain itu, ia juga menginginkan agar Putri ditetapkan sebagai tersangka lantaran adanya dugaan keikutsertaan dalam pembunuhan berencana kepada Brigadir J. Kemudian Kamarudin akan meminta surat kuasa ke keluarga Brigadir J untuk melaporkan Putri Chandrawati atas kasus ini. Kamarudin menyebut dirinya akan bertolak ke Jambi untuk menemui keluarga Brigadir J dalam rangka meminta surat kuasa untuk melaporkan Putri Chandrawati. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di YouTube Tribun Singkawang.